البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan Ar-Raqib. Apa makna Ar-Razzaq? Indahnya Nabil. Dan yang maha memberi rezeki, yang menanggung rezeki hamba-hambanya. Nah, kalau Ar-Raqib, Iqbal. Nah, dan yang maha mengawasi hamba-hambanya dan menjaga mereka. Baik. Sekarang kita masuk pada nama yang ke-24, As-Salam. Qala Allah Ta'ala As-Salamul Mu'minul Muhaimin. Dan nama ini dulu telah kita bahas juga pada pelajaran apa? Istidlal. Nah, adapun dalil dari As-Sunnah hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi innallaha huwas salam. Sungguhnya Allah itu adalah As-Salam. Hadits Anas radhiyallahu anhu wa fihi anna as-salama min asma'illahi ta'ala wada'ahu Allah fil ardi fa'afshu bainakum. Ini kita lewati pada pelajaran apa? Ahmad Ishriniyah. Nah, berhubungan dengan keutamaan salam. Dalam hadits Anas, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya as-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah yang Allah letakkan di bumi. Fa'afshu bainakum, maka seperluaskanlah di antara kalian, yaitu untuk memperluas kita dalam menyebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rawahul Bukhari fil Adab al-Mufrad babus salam ismun min asma'illahi azza wa jalla. Baik. Sehingga jelas bahwasanya as-salam termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalil yang lain wa ja'a Thauban radhiyallahu anhu inda Muslim wa ghairihi. Wa ja'a Anas radhiyallahu anhu aidan inda An-Nasa'i fi amal al-yawmi wal lailah. Semakin menguatkan penetapan nama as-salam tadi. Adapun maknanya, qala Ibnu al-Athir huwa alladhi salima min kulli aibin wa bari'a min kulli afatin. Jadi mana as-salam, yaitu zat yang selamat dari semua aib dan terbebas dari semua cacat. Jadi mana as-salam, yaitu apa? Zat yang selamat dari semua aib-aib dan terbebas dari semua cacat-cacat. Jadi zat yang sempurna, selamat dari kekurangan dari semua sisinya. Wa binahwihi dzakara al-Khattabi wal Baihaqi wa ghairuhum. Qala al-Khattabi wa dhahaba akharun ila anna as-salam alladhi huwa at-tahiyyah innama huwa ismun min asma'illahi azza wa jalla. Fa idza qala al-mu'min li akhihi assalamu alaikum fa innama yu'awwidhuhu billah wa yubarriku alaihi bismih. Dan ini juga telah kita lewati pada pembahasan adabus salam. Khattabi mengatakan, ulama yang lain berpendapat bahwasanya salam yang itu ada dalam ucapan penghormatan yang dimaksud adalah nama di antara nama-nama Allah.
Sehingga ketika seorang mukmin mengatakan kepada saudaranya assalamualaikum, maksudnya apa? Yaitu yu'awwidhuhu billah, yaitu mentakwid, yaitu memberikan perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan tabrik, ya, agar dia diberkahi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti assalamualaikum yaitu apa? Aku meminta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala untukmu. Ini maksudnya. Ini salah satu pendapat, karena memang assalam termasuk nama di antara nama-nama Allah. Qala Al-Albani fayanbaghi an ta'lam anna ifsha' as-salamil ma'muri bihi da'iratuhu wasi'atun jiddan dayyaqaha ba'dun nasi jahlan bisunnah au tahamulan fil amali biha. Imam Al-Albani mengatakan seyogyanya untuk engkau ketahui bahwasanya menyebarluaskan salam yang diperintahkan itu dairatuhu wasi'atun jiddan, cakupannya luas sekali. Nah, afsyus salam bainakum, ini cakupannya luas, yang sebagian manusia mempersempit dikarenakan kejahilan terhadap sunnah atau dikarenakan peremehan dalam mengamalkannya. Dan oleh karena itulah hendaknya kita wujudkan alhamdulillah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ifsya'us salam, memperluas dan menyebarluaskanlah salam. Kemudian nama berikutnya As-Sami'. Qala Allah Ta'ala innaka antas sami'ul alim. Wa dzukira hadzal ismu 45 marrah. Nama ini disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 45 kali. Adapun dari sunnah hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa kunna idza alawna kabbarna. Faqala ya ayyuhan nas irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiban tad'una sami'an basiran qariba. Sebagian mengatakan arbi'un. Dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Maka tatkala kami mendapati jalan yang naik, kami bertakbir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai sekalian manusia, kasihilah diri kalian sendiri, karena sesungguhnya kalian itu tidak sedang menyeru zat yang tuli, tidak pula zat yang ghaib, yang tidak hadir. Akan tetapi sungguh kalian sedang menyeru berdoa kepada zat yang maha mendengar dan melihat serta dekat, yaitu dekat ilmunya. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, maha melihat kalian, mengetahui semua yang kalian lakukan, sehingga tidak perlu teriak-teriak dalam berdoa kepada Allah. Syahidnya tad'una sami'an basira. Wa hadits Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa fihi bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ini doa apa atau zikir apa? Indah Syafi'i. Pagi dan petang dibaca berapa kali? 3 kali. Nah, sudah dibaca belum? Baik. Sudah baca belum? Belum dibaca. Nah, zikir ini pendek. Jangan sampai luput afanillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Keutamaannya apa? Ketika dibaca pagi dan petang 3 kali. Apa keutamaannya Alif? Nah, akan terhindarkan dari kemadaratan bala yang datang tiba-tiba. Dan ini sangat penting. Nah, ada disahihkan oleh Syekh Albani, Syekh Al-Wadi'i rahimahullah. Ma'nahu qala Ibnu Battal ba'da tarjamatil Bukhari wa kana Allahu sami'an basira. Ini Battal mengatakan setelah judul yang dibawakan oleh Imam Bukhari,
wa kana Allahu sami'an basira. Warad al-Bukhari min hadzal bab ar-radd 'ala man qala inna ma'na sami'in basirin alim. Qala wa yalzamu man qala dhalika an yusawwihi bil a'ma alladhi ya'lamu anna as-samaa'a khadra wa la yaraha wal asam alladhi ya'lamu anna fil nasi aswatan wa la yasma'uha wa la shakka anna man sami'a wa absara adkhala fi sifatil kamal wa hadha qawlu ahli sunnati qatibatan. Tujuan Imam Bukhari dengan membawakan bab ini wa kana Allah sami'an basira. Nah, tayyib. Inna makna sami'in basirin alimun. Nah, ini kalian harokat ya khalifilah. Agar tidak apa? Tidak keliru lagi. Tayyib adalah bantahan orang-orang yang mengatakan bahwasanya makna sami'un basir itu adalah bermakna alim. Kalau biar mudah titik 2, inna makna sami'in basirin titik 2 alimun. Itu maksudnya apa? Imam Bukhari ingin membantah dengan judul ini orang-orang yang mengatakan bahwasanya sami'un basir maknanya apa? Bermakna alim, yaitu kembali kepada penetapan sifat ilmu. Mereka tidak mau menetapkan bahwasanya Allah melihat atau mendengar. Sehingga kelaziman perkataan mereka ini khalifillah yaitu dia menyamakan Allah dengan apa? Seorang yang buta. Waliyadzubillah. Subhanallah wa ta'ala amma yasifun. Yaitu seperti orang buta yang mengetahui, yang punya ilmu bahwasanya langit itu apa? Langit itu khadra, ya langit itu hijau, tapi dia tidak melihat. Atau disamakan seperti seorang yang asam, yang tuli, yang tahu bahwasanya manusia itu punya suara. Manusia itu nek ngomong ada suaranya. Dia sudah diberi ilmu itu, tapi tidak dengar. Pokoknya ada suaranya, cuma tidak mendengar. Tentunya ini adalah apa? Adalah penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak syak bahwasanya siapa saja yang mendengar dan melihat itu lebih masuk padanya sifat kesempurnaan daripada yang tidak mendengar, tidak melihat. Ini manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ahli sunnah secara keseluruhan menetapkan sifat as-sam' wal basar, mendengar dan melihat. Qala al-Azhari wal ajabu min qaumin fassaru as-sami'a bi makna Baik. Kita ulangi. Qala al-Azhari rahimahullahu ta'ala wal ajabu min qaumin fassaru as-sami'. Suatu yang aneh, mengherankan tentang suatu kaum yang mereka menafsirkan as-sami' afanifillah bimakna al-masma' miraran. Tayyib min wasfillahi bi anna lahu sam'an. Firaran di sini afanifillah. Ini lebih tepat, makanya kok kurang firaran afanifillah. Jadi fa. Jadi mereka tidak mau menafsirkan as-sami' afanifillah dengan apa? Makna yang zahirnya. Tapi mereka apa? Mereka geser ke makna lain. Baik. Kenapa firaran min wasfillahi bi anna lahu sam'an? Karena ingin lari dari mensifati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memiliki pendengaran. Mereka paling banyak di antaranya memanakan dengan makna ilm. Baik, bermakna dengan makna ilm. Baik. Atau di sini al-musma' atau al-masma'. Baik. Berarti yang didengar. Ayat-ayatnya atau bermakna tayyib yang lain yang mereka kehendaki.
Yang jelas mereka memalingkan dari penetapan bahwasanya Allah memiliki sifat as-sama'. Waqad dzakarallahu al-fi'la fi ghairi mawdi'in min kitabih. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan fi'il. Nah, yaitu bahwasanya Allah apa? Yasma', mendengar. Pada tidak hanya satu tempat di dalam kitabnya. Di antaranya apa? Di juz yang belakang. Di awal surat, qad sami'a Allahu qaulal ladzina. Na'am. Qad sami'a Allah. Nah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Tayyib. Fahuwa sami'un bila kaifin wala tashbih bis sam'i min khalqih. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah sami', zat yang maha mendengar tanpa apa? Tanpa kita menetapkan bagaimananya dan tanpa kita menyamakan dengan pendengaran makhluk. Nah, wala sam'a ka sam'i khalqih. Tayyib. Tidak seperti pendengaran makhluknya. Wa nahnu nasifullaha bima wasfa bihi nafsuhu bila tahdidin wa taqyid. Dan kita mensifati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah sifati dirinya dengannya, tanpa kita membatasi dan tanpa membagaimanakan. Nah, ini kaidah dan prinsip ahli sunnah. Baik, ini dua nama alhamdulillah kita ambil, yaitu as-salam dan as-sami'. Nah,